pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan busana muslim mengalami peningkatan. Busana muslim untuk anak, pria, dan wanita banyak dicari oleh warga masyarakat termasuk di Karita Store. Menurut Ayu, Store Supervisor Karita Malang, kenaikan penjualan tidak hanya pada busana muslim wanita namun juga pria. Untuk tren busana muslim yang banyak dicari adalah busana yang beraksen mewah atau pesta dengan aksesoris tertentu yang membuat busana tersebut nampak lebih mewah dan bagus untuk kegiatan silaturahmi. Busana muslim menjadi produk yang banyak dicari oleh warga masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini terlihat di Karita Store Malang yang menyediakan busana muslim untuk wanita, pria, dan anak. Saat ini, tren busana muslim yang banyak dicari adalah desain simple namun beraksen mewah sehingga dapat digunakan dalam berbagai kesempatan selama masa Lebaran. Banyaknya aktivitas warga selama masa Idul Fitri membuat desain simple mewah menjadi pilihan bagi masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk busana muslim pria yang memiliki desain simple namun mewah. Oke, untuk produk yang dicari mungkin karena Ramadan atau mau Lebaran, jadi produk-produk pesta yang banyak dicari Pak. Jadi kayak busana itu yang banyak aksen-aksen brokat dan lain sebagainya untuk pesta. Kalau misalnya laki-laki juga penjualan baju koko mulai meningkat Pak untuk bulan Ramadan ini. Mungkin untuk tahun ini lebih ke kaftan atau produk-produk gamis yang banyak brokatnya atau yang kelihatan mewah gitu sih Pak untuk sekarang ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur membagikan THR dalam bentuk pembebasan pajak. Ada 3 pajak daerah yang dibebaskan biaya pajaknya. Masyarakat Jawa Timur biasa menyebut pembebasan pajak ini dengan istilah pemutihan pajak. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indah Parawansa membeberkan pemutihan pajak ini di media sosial miliknya. Kabar gembira untuk warga Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan bea pajak untuk 3 jenis pajak daerah, antara lain bebas bea balik nama, bebas denda administratif, bebas PKB progresif. Masa pemutihan pajak ini akan berlangsung selama 14 April hingga 14 Juni 2023. Nasim Amar, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB, optimis mengikuti tahapan Pilmapres hingga nasional. Saat ini Nasim sudah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Brawijaya tahun 2023. Nasim mengaku motivasi untuk mengikuti Pilmapres untuk menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Brawijaya agar terus berprestasi dalam berbagai bidang. Saat ini Nasim sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi nasional bersama dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia lainnya. Nasim Amir, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB, mengaku kesempatan mengikuti Pilmapres 2023 sebagai wakil dari Universitas Brawijaya dimanfaatkan dengan baik dengan mempersiapkan secara maksimal berbagai persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Melalui bimbingan dan pendampingan dari dosen dan bagian kemahasiswaan, Nasim optimis dapat memberikan yang terbaik bagi Universitas Brawijaya. Nasim berharap keikutsertaan dirinya dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa lain dan menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Brawijaya. Tahapan pemilihan mahasiswa berprestasi nasional saat ini sedang bergulir.
Masing-masing perwakilan perguruan tinggi mulai mengirimkan berkas dan dokumen kepada panitia di tingkat pusat. Motivasi saya untuk mengikuti Pilmapres sebenarnya pertama tentu menjadi mahasiswa berprestasi sebuah kebanggaan, karena kita tidak hanya membawa nama baik program studi kita, tidak hanya membawa nama baik fakultas kita, tapi nama Universitas Brawijaya juga bisa kita angkat di kancah nasional maupun internasional. Karena dari mahasiswa berprestasi ini menjadi salah satu ikon dari Universitas Brawijaya. Lalu apa saja persiapannya untuk mengikuti Pilmapres? Untuk persiapan sebenarnya Pilmapres sendiri cukup banyak yang harus kita siapkan. Pertama, kita harus melis banyaknya prestasi yang sudah kita raih selama masa perkuliahan ini. Kedua, kita harus menyiapkan gagasan kreatif, dan ini yang paling penting. Dan yang ketiga adalah kita harus mempresentasikan gagasan kreatif tersebut baik di tingkat fakultas terlebih dahulu sampai nanti di tingkat univ, dan kita lanjut sampai di tingkat nasional. Pemudik yang belum membayar zakat dapat manfaatkan pos layanan zakat Lazi Sabilillah. Melalui posko yang tersebar di beberapa titik strategis di Kota Malang, Lazi Sabilillah juga membidik pemudik atau pengguna jalan yang akan membayar zakat. Menurut Andika, staf Lazi Sabilillah, keberadaan pos zakat yang berada di pinggir jalan memudahkan bagi warga dan pengguna jalan untuk membayar zakat fitrah dan mal tanpa harus berkunjung ke kantor yang ada di Masjid Sabilillah. Aksi jemput bola ini diharapkan dapat mempermudah warga yang akan membayar zakat dan meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Posko layanan zakat Lazi Sabilillah tidak hanya berada di Masjid Sabilillah, namun juga disebar di berbagai titik strategis, seperti kawasan bisnis Jalan Soekarno-Hatta. Keberadaan posko ini menyasar masyarakat umum yang berlokasi jauh dari masjid maupun pemudik yang akan membayar zakat. Keberadaan posko Lazi Sabilillah diharapkan mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal. Lazi Sabilillah menargetkan dapat menghimpun zakat fitrah hingga 80 ton seperti tahun sebelumnya. Selain zakat fitrah, pihak Lazi juga menerima pembayaran zakat mal dari masyarakat serta infak dan sedekah yang akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Untuk yang jadi sasaran yaitu masyarakat sekitar, terus orang-orang yang mungkin mudik ke sini tapi belum bisa zakat, terus bisa zakat mampir dulu ke sini begitu. Kira-kira tahun lalu target zakat yang dikumpulkan untuk keseluruhan yaitu 75 sampai 80 juta, untuk berasnya yaitu 80 ton. Pusat Prestasi Nasional memiliki kriteria dan persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi. Dibutuhkan beberapa kriteria utama. Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran UB, Dr. Eriko Prawening Tias menjelaskan, terdapat 3 kriteria utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 3 hal tersebut menurut Eriko berupa capaian unggulan, karya ilmiah atau proyek tertentu, dan kemampuan bahasa Inggris. Setiap kriteria memiliki bobot penilaian berbeda, dengan bobot tertinggi pada capaian unggulan. Kecakapan dalam bidang akademik tidak cukup untuk menjadi bekal dalam mengikuti Pilmapres, namun juga dalam hal lainnya. Sesuai ketentuan dari Pusat Prestasi Nasional, terdapat 3 kriteria utama. Pertama, capaian unggulan yang memiliki bobot penilaian paling besar yang terdiri dari prestasi akademik, prestasi dalam berbagai lomba, keaktifan dalam organisasi, dan lainnya. Selain itu, mahasiswa tersebut juga dinilai dari karya ilmiah atau proyek keilmuan yang dimiliki serta cakap dalam bahasa Inggris. Ketiga kriteria tersebut seyogyanya dipersiapkan sejak dini oleh para mahasiswa dengan pola berjenjang dan berlanjut. Portofolio tersebut menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengikuti ajang bergengsi tahunan Puspresnas. Jadi tadi dikatakan bahwa seleksi dari masing-masing mahasiswa itu ada beberapa kriteria, Pak. Jadi kriterianya ada 1 berdasarkan capaian unggulan,
capaian unggulan itu porsinya besar, 50% untuk jenjang sarjana dan 40% untuk jenjang diploma. Dan itu dilihat dari prestasi kompetisi, karir organisasi, apakah mahasiswa aktif atau tidak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, bahkan hasil karya seperti mereka punya haki, paten, itu juga menjadi suatu pengakuan, dan bahkan mungkin mereka aktif dalam kegiatan minat bakat, itu juga menjadi suatu poin kecil. Artinya adalah CU atau capaian unggulan itu adalah yang membuat seorang mahasiswa berprestasi itu bisa dilihat utuh, bukan hanya dari satu sisi kepakaran penalaran saja, tidak. Tapi artinya mahasiswa berprestasi itu diharapkan punya sekian banyak poin dari sekian banyak bidang yang sama-sama unggul, sehingga kemudian itu diramu menjadi satu untuk bisa menjadi suatu kekuatan dalam unggulannya. Yang kedua adalah kita lihat dari kemampuan dia menuliskan karya ilmiah. Kalau di jenjang sarjana namanya ada gagasan kreatif, yang di jenjang diploma namanya ada penerapan iptek PI. Nah, itu juga poinnya sekitar 30%. Dan yang terakhir ada kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris. Jadi ada poin penilaian bahasa Inggris sebanyak 20%. Karyawan Swiss Berlin Hotel Malang memiliki program yang patut menjadi contoh bagi perusahaan di Kota Malang. Melalui pihak manajemen, setiap bulannya setiap karyawan menyisihkan gaji 5.000 untuk disalurkan kepada anak yatim dan duafa. Hal ini menurut General Manager Swiss Berlin Gunawan merupakan upaya pihak hotel untuk memberikan CSR kepada warga yang membutuhkan. Keterlibatan karyawan juga merupakan komitmen perusahaan dan karyawan untuk tidak hanya berpikir bisnis namun juga kemanfaatan perusahaan bagi lingkungan sekitar. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Swiss Berlin Hotel Malang merupakan bagian dari budaya perusahaan yang sudah terbangun. Setiap bulan, setiap karyawan menyisihkan uang dari gaji untuk kegiatan sosial bersama perusahaan. Setiap bulan, Hotel Swiss Berlin mengadakan santunan kepada anak yatim dan juga lansia yang ada di berbagai panti di Kota Malang. Santunan tersebut tidak hanya dilakukan kepada panti asuhan Muslim, namun juga kepada panti dan lansia agama lain. Hal ini menjadi komitmen pihak hotel untuk menyeimbangkan kegiatan bisnis dengan kegiatan sosial yang memberi dampak nyata bagi masyarakat sekitar hotel. Kembali saya terangkan bahwa Swiss Bell memang tidak hanya memikirkan bisnis, tapi CSR-nya Swiss Bell memang terus kita kembangkan. Dan memang setiap bulan, setiap karyawan itu memberikan donasi Rp5.000 setiap mereka gajian, ya, di mana itu kita manfaatkan untuk kita berikan kepada panti asuhan, panti jompo, ya, dan orang-orang sekitar terutama untuk anak yatim piatu, seperti itu. Dan untuk program Ramadan berbagi memang kita lakukan setiap hari, di mana memang semuanya itu berkesinambungan dari karyawan yang memang diperuntukkan untuk acara ini. Gubernur Jatim Hovifah Indah Parawansa, Wali Kota Malang Sutiaji dan Forkopimda Malang Raya menghadiri Basnas Jatim berbagi yang memberikan santunan kepada 750 anak yatim Malang Raya di Hotel Grand Mercure Malang. Menurut Ketua Basnas Jatim Kiai Haji Muhammad Roziki, santunan di Malang Raya merupakan titik yang ke-9 dari beberapa rangkaian yang telah dilakukan oleh Basnas bersama mitra lainnya. Roziki berharap agar kegiatan santunan ini dapat terus berjalan dan mampu memberikan kebahagiaan bagi anak yatim dalam menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri. Ratusan anak yatim Malang Raya tersenyum gembira saat menerima bingkisan dan santunan dari Basnas Jawa Timur. Santunan tersebut merupakan program rutin Basnas berbagi selama bulan Ramadan 2023. Acara di Kota Malang merupakan titik ke-9 dari kegiatan Basnas Jatim.
Dalam kegiatan tersebut, para anak yatim melakukan pembacaan sholawat bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Malang Raya. Dalam sambutannya, Ketua Basnas Jatim berharap kegiatan santunan tersebut dapat memberikan kegembiraan bagi anak yatim dalam bulan Ramadan. Basnas berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada anak yatim melalui berbagai program pemberdayaan dan santunan agar anak yatim dapat merasakan kegembiraan. Yang kami hormati anak-anakku semuanya, para yatim piatu sejumlah 750 anak yatim yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran anak-anak yatim ini akan memberikan doa baik kepada Provinsi Jawa Timur, doa kepada Kota Malang. Mudah-mudahan Ibu Gubernur Jawa Timur didoakan tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap bersama kita memimpin Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang aman, sejahtera, adil, dan makmur semuanya. Mudah-mudahan Kota Malang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota juga menjadi kota yang aman, sejahtera, juga menjadi kota yang makmur, adil untuk rakyatnya di Kota Malang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, perlu kami laporkan bahwa kegiatan Safari Ramadan Ibu Gubernur Jawa Timur bersama para pimpinan OPD, Pak Asisten, dan Basnas Jatim ini memasuki safari yang ke-9. Yang pertama di Gresik, Tuban, kemudian lanjut sampai kemarin Nusa, Situbondo, Jember, dan hari ini tadi. Ratusan anak yatim dari berbagai panti dan lembaga sosial dakwah menerima santunan dan dana bantuan dari Universitas Brawijaya. Acara yang digelar pada Jumat sore di Masjid Raden Patah dihadiri langsung oleh Rektor UB Profesor Widodo beserta jajaran. Ketua PPA UB Dr. Kusnul Fatoni menjelaskan kegiatan ini merupakan santunan rutin yang diadakan setiap bulan Ramadan. Santunan diberikan kepada anak yatim dari berbagai panti dan manajemen panti asuhan serta lembaga sosial lainnya. Universitas Brawijaya melalui Pusat Pembinaan Agama kembali memberikan santunan kepada 100 anak yatim dan panti asuhan Malang Raya di Masjid Raden Patah, UB. Acara tersebut merupakan kegiatan rutin yang berlangsung 2 kali dalam setahun. Santunan dari UB diberikan setiap bulan Ramadan dan bulan Desember yang bertepatan dengan Dies Natalis UB. Untuk Ramadan tahun ini, setiap anak mendapatkan uang saku Rp200.000 dan setiap panti mendapat dana Rp5 juta. Alhamdulillah hari ini terlaksana kegiatan tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, yakni santunan terhadap panti asuhan selama 2 kali dalam 1 tahun. Yang pertama adalah di bulan Ramadan seperti hari ini, dan yang kedua di bulan Desember yang merupakan agenda doa akhir tahun dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Dies Natalis Universitas Brawijaya. Alhamdulillah hari ini kami mengundang 100 panti asuhan se-Jawa Timur. Jadi tidak hanya di Malang Raya tetapi juga di daerah lain, dan 100 panti itu masing-masing panti diundang 5 anak yatim yang nanti akan diberikan santunan untuk masing-masing panti oleh Universitas Brawijaya dibantu 5 juta untuk lembaganya, dan anak-anak 5 anak yatim yang kami undang akan diberi uang saku sebanyak 200.000 setiap anak gitu ya.
dan selain itu mereka juga akan mendapatkan takjil dan buka untuk dibawa pulang atau dimakan di sini secara bersama-sama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Desvia Malia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.